Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Di dalam setiap harta atau kepercayaan yang Tuhan percaya kita ada namanya tanggung jawab. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas 12 ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, ini firman Tuhan. Jadi makin banyak kamu terima uang harta, makin banyak tanggung jawab yang harus kamu pikul. Kalau ada orang bilang, aku terus. Nah, itu tanda-tandanya dia nggak mau terima berkat. Karena kalau kita terima berkat, memang kita harus terus. Aku lagi kerja, aku lagi memberi, aku lalap. Nah, itu tandanya kita harus bertanggung jawab. Banyak orang dia bergumul di area keuangan karena ada orang yang mau dapat banyak berkat tapi nggak mau bertanggung jawab. Bilang kiri kanan coba, tanya coba kiri kanan, udah siapnya kamu menerima berkat? Bilang. Saya cerita pengalamanku. Dulu aku suka berdoa begini. Tuhan, buatlah aku kaya, buatlah banyak uangku Tuhan, supaya bisa aku banyak tolong orang, bantu sana, bantu sini. Terakhir, Tuhan ajar aku satu prinsip begini, nggak usah lagi doa yang begitu. Berapa yang aku percayakan sekarang yang ada padamu, mulai dari situ kau bisa dipercaya. Seberapa ada uangmu, kerjakan, tolong sana, tolong sini, bantu sana, bantu sini. Baru aku paham, oh iya ya, aku harus bertanggung jawab dulu baru dapat kepercayaan. Gak mungkin aku dibuat Tuhan kaya kalau gak belajar bertanggung jawab. Makanya mulai sekarang aku gak pernah lagi berdoa, buat aku kaya Tuhan. Seberapa yang ada pada aku bisa dipercaya Tuhan, aku mau bertanggung jawab. Nah, jadi bertanggung jawab dulu dengan apa yang ada pada kita sekarang. Ada orang dia bilang begini, aku kalau banyaklah uangku, maunya aku memberi untuk sana sini, tolong sana sini. Salah. Justru yang ada pada kita sekarang lah kerjakan. Supaya kita bisa dipercaya Tuhan, pasti firman Tuhan bilang, kalau kita bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab, makin banyak lagi diberi. Bisa bertanggung jawab makin banyak. Bisa bertanggung jawab 1, Tuhan kasih 2. Bisa bertanggung jawab 2, Tuhan kasih 3. Samanya kayak kita, kampun gitu kan, kalau ada ladangdu, ada arondu pekerja di ladang, kamu lihatnya dia. Oh, anak ini bisa dipercaya ini ya. Besok, oh bisa dipercaya. Lama-lama, besok kau ajak ke ladangnya, aku nggak ke ladang, ini kunci nah. Padahal di sapu kita itu banyak mesin, banyak pompa, sorong. Kita udah percaya, kita tanggung jawab sama dia kunci. Lama-lama kita lihat dia baik, jujur. Aku gak sempat ke bank ini, tolong kau tabung dulu uangku ini, kita kasih 5 juta. Bisa dipercaya, oh 5 juta. Lama-lama, oh iya, ternyata dia bisa dipercaya. Makin banyak kita kasih tanggung jawab sebagai bos. Sama dengan Tuhan begitu. Setia dulu dari hal kecil, baru Tuhan kasih. Ini nah, tambah lagi, kita setia, tambah lagi tanggung jawab. Jadi bukan berkatnya yang perlu banyak, tapi tanggung jawabnya itu kita perlu perbesar. Perbesar kuali tanggung jawab kita, maka berkat-berkat Tuhan itu akan makin banyak dalam hidup kita. Antara uang dan Tuhan, Tuhan gak pernah bandingkan dirinya dengan apapun di Alkitab, kecuali dengan mamon, dengan uang, dengan kekayaan. Ini luar biasa ini. Tuhan merasa tersaingi dengan harta. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6:24. Karena jika demikian,
Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi nggak ada orang yang bisa mengabdi kepada Tuhan, bisa mengabdi kepada Mamon. Ayat ini menceritakan bahwa Tuhan merasa tersaingi dengan Mamon. Banyak orang berpikir musuh Tuhan itu iblis. Salah. Iblis itu nggak level sama Tuhan. Tuhan kita, Yesus yang pegang kunci kerajaan maut. Ini yang justru jadi saingan Tuhan, Mamon. Kalau kira-kira malam jam 10 mati lampu, tiba-tiba kamu lihat hantu di kamarmu, apa yang kamu lakukan? Lari gitu. Tapi kalau jam 10 malam tiba-tiba mati lampu, kamu lihat satu goni uang 100.000, lari kamu? Enggak ya, andikau. Dan ini mengerikan. Makanya Tuhan bilang gak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi uang itu harus kita atur. Harta harus kita atur. Apa yang kamu punya harus kami yang mengatur. Karena dua cuma pilihan. Kalau enggak kami yang mengatur hartamu, uangmu, sebentar lagi kami yang akan diaturnya. Nah, makanya harus kita atur. Lihat ini. Ini uang jadi tuannya. Maju. Cepat, kata uang. Berjut dia. Nah inilah, kalau orang tuannya itu uang, berjut kata waripi. Tapi lihat ini, senang dia karena uang yang jadi hambanya. Dia jadi tuan. Cepat kau sikit, kata apanya. Ya, itu. Uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Coba lihat dulu wajah-wajah kiri kanan. Dia coba wajahnya itu uang jadi tuannya atau jadi hambanya. Coba lihat. Kalau senyum dia, berarti uangnya itu hamba. Kalau enggak senyum dia, berarti dia hamba uang. Tuannya uang. Kenapa orang banyak cinta uang? Karena ternyata uang ini memiliki daya tarik. Kalau banyak uang tuh nggak bisa kita bohongi, akan banyak orang senang sama kamu. Kalau bagus baju tuh, banyak cincin tuh, ke pesta kamu, jalan kamu gitu, mari eda, mari minum kamu eda, itu sudah jadi kebudayaan, iya kan? Coba kalau nggak ada apa kita, datang pun kita pekulah-kulah kalak langenan. Itu yang membuat akhirnya banyak orang, aku harus jadi kaya. Supaya aku dipandang, supaya aku dihormati. Makanya banyak orang menghalalkan segala cara supaya dapat uang. Ada orang gara-gara uang putus hubungan sama keluarganya. Ada orang gara-gara uang jual diri. Ada orang gara-gara uang jual sabu. Kerja capek jual sabu aja gampang. Gak peduli dia mau mati anak orang, mau gila anak orang. Kenapa? Semua gara-gara uang. Bahkan ada ku dengar ibu-ibu bilang sama anaknya, anakku, adik erjabu kalau menikah nanti cari calon suamimu, cari calon istrimu yang orang kaya. Orang-orang tua yang di sini jangan pernah ajarkan itu kepada anakmu. Ajarkan sama anak kita, anakku, cari anak yang takut akan Tuhan. Cukup. Jangan bilang harus yang kaya. Kaya itu tidak jaminan membuat kita bahagia. Ya. Sebab 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Jadi selama kita hidup, lahir, telanjang, pulang pun enggak bawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ada kamu lahir di sini, udah ada cincin tuh, udah ada gigi emas tuh, gitu nggak ada. Telanjang, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Datang kita nggak punya apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Makanya yang ada pada kita ini semua titipan yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau lagu karonya, adinggo tambat, kambal-kambal due. Udah ikat
tambat kambal-kambalnya, diikat jarinya. Icabinkan dagangan mentar. Cincin segeram bas jari manis due. Epe tantangi muat ku petie. Cincin segeram di jari kita pun nanti, mama, mama. Tapi anak kita udah mulai kekir-kekirnya itu. Ya, tutup peti, kaimen buatan, kata pendeta. Diambilnya itu. Cincin segeram pun diambil, nggak dibawa mati. Kalaupun dibawa mati, cincin, gelang, apapun itu, kacamata, sampai di kuburannya itu. Nggak dibawa sampai ke sorga. Jadi hidup ini singkat. Oleh sebab itu, semua yang ada pada kita bukan milik kita. Itu semua hanya titipan yang harus kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkanlah dengan baik. Makin besar kita bisa bertanggung jawab, makin banyak Tuhan akan percayakan segala sesuatu selama kita Betapa masih singkatnya hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu. Nggak rasa. Berapa sering kamu ketemu sama orang, udah besar kau sekarang, yo, dulu ku gendong-gendong kau. Nggak rasa. Anak kita kecil, tiba-tiba udah TK, tiba-tiba udah SD. Tiba-tiba udah pacaran, nikah aku mak katanya. Tiba-tiba bernikah, tiba-tiba sudah ada lagi kempu. Walau kadang-kadang seringkali kita masih merasa muda. Ya, begedeng aku, begedeng lo tak ngumlala kempu. Nggak rasa dan sebentar lagi, Om datang kan. Udah nggak ada lagi. Liturgi. Sekarang aku masih khotbah, sebentar lagi mungkin udah di petinya aku di sini. Hidup ini singkat. Jadi apa yang ada pada kita itu sesungguhnya bukanlah milik kita. Semua itu hanya titipan, bertanggung jawablah. Makin banyak kamu bisa dipercaya, makin banyak Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Apa kejahatan? Semua akarnya karena cinta uang. Kenapa ada begal sekarang? Cinta uang. Kenapa ada dukun pengganda uang? Ada orang-orang yang cinta uang. Kenapa ada pelakor? Cinta uang. Ya bang, supaya ngolor uangnya. Kenapa banyak orang berjudi? Cinta uang supaya dapat uang. Kenapa ada orang jual sabu? Cinta uang. Kenapa ada orang membunuh? Cinta uang. Kenapa ada orang abang adik berkelahi hanya gara-gara harta yang gak seberapa, gak dibawa mati? Cinta uang. Akar segala kejahatan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bukan uang ya, cinta uang. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab bilang begini, sebab cinta uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan. Ada orang dia cinta uang sehingga dia gak lakukan lagi firman Tuhan. Gak apa-apa, curang pun gak apa-apa, bohong pun gak apa-apa. Saya cari lagi dalam bahasa aslinya. Ini lebih tajam lagi. Firman Tuhan bilang begini. Ada orang-orang yang birahi akan uang. Itu cinta uang. Kita semua perlu uang. Tapi kalau sampai udah birahi, apapun kita mau lakukan asal dapat uang. Itu yang firman Tuhan bilang. Dia akan tertimpa banyak penderitaan yang akan menghancurkan hidupnya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa uang itu hamba kita. Bilang kiri kanan, uang hamba. Pembantumu dia bilang. Uangmu itu aronmu bilang. Kambosnya bilang. Atur dia. Kalau ada uang bilang, uang kau aku yang atur. Jangan kau macam-macam. Jangan kau atur aku. Diam kau, masuk kau dalam. Itu uang. Uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Kalau udah uang jadi tuan kita, inilah kerjaan kita. Ayah, kata iblis, kejar uang, gak dapat itu. Tapi kalau uang jadi hamba kita, Tuhan jadi nomor 1. Percayalah, uang akan mengejar-ngejar kita.
Kan ada lagunya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup kita, tugas kita, lakukan firman Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tanda mujizat termasuk uang, itu akan sertai setiap langkah kita. Kalau kita jadi bos, uang itu ngekor, jadi ekor. Jadi jadikan uang itu jadi hamba. Jadi jangan pernah takut. Kita akan belajar ada 5 prinsip hari ini. Yang pertama ini, tidak ada hubungan yang pasti antara memiliki uang banyak dan hidup bahagia. Dalam bahasa lainnya, nggak ada jaminan banyak pun uang kita, bahagia hidup kita. Nah, ini firman Tuhan bilang. Amsal 21 ayat 9 berkata, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, lebih bagus tinggal di sudut loteng, lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Kalau ada orang bisa bangun rumah dan berloteng, bertingkat, itu pasti biayanya lebih besar, pasti uangnya lebih banyak. Pasti itu kayanya pun lebih kaya. Tapi di ayat ini menceritakan, kalaupun rumah kita tingkat 10 kaya kita, kalau kita tinggal dengan perempuan yang cerewet, nggak bahagia. Artinya banyak pun uang kita bisa bangun rumah, kalau nggak bahagia, nggak ada gunanya. Rumah loteng, rumah tingkat, harta itu tidak penjamin kebahagiaan. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang-orang dikaruniai Allah kekayaan, kaya dia, harta benda dan kemuliaan. Ada jabatannya, pangkat, kemana-mana dia, mari orang hormat sama dia. Sehingga dia tidak kekurangan satu apapun yang diingininya. Apa dia mau, bisa. Mau beli mobil, beli, murah banget, dibelinya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada orang dia bisa beli makanan yang paling mahal. Kita namanya aja pun nggak tahu kita, dia bisa beli. Tapi nggak dikaruniakan Tuhan, karunia menikmati, nggak bisa dimakannya. Kalau dia makannya, mungkin nggak tahan tubuhnya. Ada orang bisa beli apa-apa, bisa beli emas, tapi asal pakai gelang emas, pakai cincin, gatalan tangannya, alergi. Ada yang seperti itu. Mana lebih bagus, punya emas tapi alergi daripada nggak punya apa-apa, nggak alergi. Bilang kiri kanan, bersyukur kawan. Walau belum ada emas, yang penting nggak alergi. Ada orang yang alergi uang, asal dia pegang. Makanya bersyukur dengan apa yang ada. Hari ini yang perlu kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku karunia untuk menikmati. Jadi yang pertama, uang banyak nggak jamin kebahagiaan. Makanya sering kita dengar ada orang kaya, punya jabatan tinggi, hartanya kalaupun dia meninggal 7 turunan masih cukup. Tiba-tiba mati bunuh diri. Kenapa? Karena nggak jaminan ternyata kebahagiaan itu, kekayaan itu. Ya, itu yang pertama. Ini prinsip-prinsip yang hari ini kita belajar. Jadi kalau ada pikiran lu, banyak mau uang, banyak maunya uangku, supaya bahagia. Salah. Ya. Cari uang boleh, tapi jangan pernah berpikir banyak uang itu akan membuatku bahagia. Akan membuat aku semakin mesra sama suamiku. Aku akan membuat jalan-jalan kami selalu sama anakku. Enggak jaminan. Uang akan menyingkapkan karakter seseorang. Nah, ada orang yang belum banyak uangnya masih bisa dipercaya. Masih baik, sayang sama istri, sayang sama anak, sayang sama suami. Tapi ketika udah banyak uangnya, ada orang-orang yang tetap bertahan sayang sama suaminya, istrinya, anak-anaknya. Tapi ada orang ketika banyak uangnya, nggak lagi sayang sama anaknya, nggak lagi sayang sama istrinya, udah lagi buat simpanan sana sini, udah mulai mabuk-mabuk, judi, pesta pora, ada. Dan uang itu bisa menyingkapkan karakter seseorang.
paling gampang untuk mengetes karakter seseorang, kasih dia uang. Langsung kelihatan itu. Orang baik akan menggunakan uang itu untuk kebaikan, orang jahat akan menggunakan uang itu untuk kejahatan. Tapi orang pelit, uang itu susah bergerak, dipegang. Uang itu pun menderita dia di tangan orang pelit. Jadi lah pernah darat, lah pernah gawah-gawah bagi sia-sia. Bos rumah pelit ke tuan kue katanya. Menderita uang itu di tangan orang pelit. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bahasa Indonesia sehari-hari firman Tuhan bilang, orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Jadi cari uang perlu, tapi jangan kamu jadikan uang itu untuk kepuasan. Gak akan pernah puas-puas. Lagi, pasti itu. Itu udah manusiawi. Carilah Tuhan supaya hidup kita puas. Amin. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak hanya dalam bentuk kekayaan dan uang. Ini juga prinsip yang harus kita tahu. Banyak orang Kristen, aduh kurang diberkati aku, kurang mahal tanamanku, nggak ada uang masuk. Karena pola pikirnya berkat Tuhan itu hanya uang. Enggak, berkat Tuhan itu bukan cuma uang. Kemarin kami Kompria, saya diberkati juga dengan kesaksian seorang bapak, dia bilang begini, sekarang memang semua susah. Tanam-tanaman, tanam ini, modal pun habis nggak kembali. Tapi hari ini kami sekeluarga sehat saja, bagiku itu udah berkat Tuhan. Nggak ada utang kami aja, bagiku itu sudah berkat Tuhan. Harus begitu pola pikir kita, bukan hanya uang berkat Tuhan. Bukankah hari ini kami bisa datang ke sini, jalan, sehat, normal, itu semua berkat Tuhan? Bukankah hari ini sebelum kamu datang ke sini masih bisa kamu sarapan walaupun ikannya mungkin ya ikan kepala batu? Bukankah itu berkat Tuhan? Bukankah hari ini masih bisa kamu duduk berdiri, senyum, masih ada bajundu yang bisa dipakai, masih bisa kamu angkat tangan? Bukankah itu berkat Tuhan? Itu berkat Tuhan. Bukankah hari ini kamu masih sekolahkan anak du, walaupun mungkin berat sekali perjuangan du untuk menyekolahkan anak du, tapi terbukti anak du terus naik kelas tanpa pernah ada masalah dengan keuangan. Bukankah itu berkat Tuhan? Hari ini suami istri kamu sama anak du sehat semua, nggak ada masalah. Bukankah itu berkat Tuhan? Jadi berkat Tuhan itu harus, pola pikir yang ini harus kita buang. Bukan uang cuma berkat Tuhan. Masih sehat kamu, masih bisa bekerja, itu juga berkat Tuhan. Kalaupun gak ada kerjaan, aku masih bisa bernapas, ini semua berkat Tuhan. Itu ya. Yang keempat, rencana Tuhan tidak tergantung seberapa banyak uang di tangan kita. Bilang kiri kanan, bukan tergantung berapa banyak uangmu. Kalau sudah rencana Tuhan pasti terjadi. Satu kali Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Waktu Yesus lihat 5.000 laki-laki, perempuan belum dihitung, belum lagi anak-anak. Yesus bilang sama murid-murid, murid-murid, kalian yang kasih makan. Mungkin murid-murid sudah mulai keluarkan. Gimana ini? Askai saya mau terus? Ih, laka, melala, das. Ya, Petrus sama Yudas bicara. Engkau pus, Filipus. Iya, aku lebih dengar kredit kue nak Nina. Jadi mungkin mereka udah sempat berpikir. Sampai si Filipus bilang, guru, kalaupun kami beli roti yang sekian harganya, kami bagi kecil-kecil, nggak cukup. Yesus bilang, kamu yang kasih makan. Dan waktu mereka taat, kita tahu ceritanya, mereka bagi-bagi itu sisa 12 bakul. Pertanyaanku, adakah dipakai sepeser uang murid-murid untuk melakukan mujizat itu? Enggak. Gopek pun gak dipakai. Yang penting mereka dengar apa kata Tuhan, laksanakan. Bagikan katanya, bagikan. Enggak jawab. Gimana bagikan? Cukuplah nanti ini, enggak ada. Bagikan. Taat.
hidupku menggenapi firman-Mu. Waktu mereka genapi firman Tuhan, walau nggak masuk akalnya, nggak mungkin, nggak cukup. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Jadi yang penting lakukan firman Tuhan. Rencana Tuhan tidak tergantung seberapa banyak uang kita. Engkau yang punya rencana-rencana, maunya begini ya, maunya aku bangun begini, aduh tapi uangku nggak cukup. Maunya aku beli ini ya, tapi uangku nggak cukup. Engkau perlu sesuatu bukan tergantung berapa banyak uangmu. Rencana Tuhan kalau memang sudah mau digenapi dalam hidup kita, nggak perlu pakai uang kita, Tuhan bisa cukupkan. Anak-anak sekolah ini yang mau naik kelas, engkau sedang galau, atau mungkin ada anak-anak muda yang cari pekerjaan, atau mungkin banyak hal yang sedang kita perlukan. Jangan berpikir hitung-hitungan, kalau begini nanti gini, aduh nggak cukup. Mujizat Tuhan bukan tergantung berapa banyak uang kita. Mujizat Tuhan itu tergantung bagaimana ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan, namun kemampuan memberi. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 mulai ada cerita, ada satu ibu janda. Dia lagi jalan-jalan di Sarfat itu sama anaknya ngumpuli kayu bakar. Lalu dia ketemu sama pendeta Elia. Pendeta Elia bilang, "Bi, ngapain? Lagi ngumpul kayu bakar. Boleh nggak kira-kira kamu ambil minum sama aku?" Boleh. Itu masa kekeringan dan masa kelaparan. Ibu ini ambil. Walau ini nggak masuk akalnya, dia butuh air, dia kering. Dia bilang, ini pendeta, minum. Lalu mau kemana Kambi? Kata Elia, mau ke rumahku. Ini kami kumpul-kumpul kayu Pak Pendeta untuk kayu api. Ada lagi segenggam tepung di rumahku, sedikit minyak. Mau kami bikinlah tepung itu jadi roti. Habis itu aku mau makan sama anakku. Habis itu matilah kami. Pendeta itu bilang, gini Bi, pulang kamu ke rumah Ndu, buat seperti rencana Ndu itu. Tapi nanti buat dulu sama aku ya, kata pendeta Elia ini. Ini pendeta nggak tahu etika juga ini. Dia nggak bilang, gimana kamu gitu pendeta? Nggak ada etika. Nggak dia bilang, iya pendeta. Walau nggak masuk akalnya, kalau menurut ceritanya, habis makan ini matilah kami. Dia seorang ibu. Saya percaya bapak ibu kalau ada anak kita lapar pun kita makan. Dianya kita dulukan. Ada pula pendeta Elia dibilang, aku lebih ya bi, enda, mama karo Elia surbakti, enda lebih. Apa kata bibi itu? Dia tahu lagu itu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Lalu dia bilang, iya pendeta. Dia pulang ke rumah, dia masak, dia tuangkan minyaknya, dia masak rotinya. Mungkin anaknya yang kecil itu, dia tarik-tarik bajunya dari belakang. Mak, makan kue kita kan mak. Melapor kali aku mak. Enggak nakku. Ini untuk Nabi nakku. Mak, sikit aja ya mak. Enggak nakku. Ini untuk Nabi. Bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu itu menekan perasaannya untuk menggenapi firman Tuhan. Mama gitu. Enggak sayang mama sama aku. Sayang nakku. Kita untukkan Nabi dulu ya nak. Enggak dikasihnya nanti, enggak sisakannya nanti nakku. Enggak apa-apa nakku. Itu walau dia ngomong gitu, tapi hatinya isi anakku ini. Dan itu dia kerjakan. Mungkin waktu dia bawa roti itu sama Nabi itu enak dia. Firman Tuhan bilang dipelihara oleh Tuhan, besar perutnya mungkin. Gue tasa. Mari bi. Mungkin waktu dia bawa gini. Anaknya mak sikit. Mungkin waktu nabinya itu makan, si ibu sama anaknya lihat, anaknya mak sikit. Si nabi nggak lihat pula, sedap kali. Waktu dia lihat, kok nonton kalian? Udah habis nabi. Coba lihat, masih ya.
Lalu pergi bibi itu ke belakang. Dia lihat, masih ada minyak. Buat anakmu. Dia goreng lagi. Ninaku, makan kam. Mungkin anaknya makan. Enak kali mama, enak kali. Sambil makan dia sama Nabi. Mamanya itu lihat-lihat. Si Nabi mungkin lihat, kamu kenapa gak makan di? Udah habis. Lihat dulu. Lalu dia ke belakang, dia lihat, masih ada, dia goreng lagi makan. Dan firman Tuhan bilang apa? Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Perempuan itu taat kepada perkataan Elia. Ayat 16, tepung dan tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Gak kurang. Waktu dia menggenapi firman Tuhan walau gak masuk akalnya. Tanda mujizat itu menyertai setiap langkahnya. Sikit pun kalau gak habis. Kan enak ya. Gak banyak pun uang kita kalau gak habis. 50.000 pun cuma uang kita di dompet. Gak habis. Pergi beli obat Mak Bastian. Berapa? 100.000. Lalu kita keluarkan kan. Ini 50.000. 100.000 Kak. Tunggu dulu, masih ada. Ini lagi. Oh iya. Pengen kamu beli mobil. Pajero Sport. Pergi kamu ke Medan. Berapa harganya? 500 juta Pak. Oh, datang kamu. Ini. Gimana Kak Pak? 500 juta Pak, bukan 50. Tunggu dulu. Keluarkan lagi. Ini 4 hari pun kamu di situ kan nggak apa-apa. Asal nggak habis 50.000 pun kalau nggak habis. Yang penting kan apa kita perlu ada, tapi nggak habis. Itu yang terjadi kepada ibu ini. Tapi itu terjadi bukan begitu-begitu saja. Lihat perjuangannya, dia ngumpulin kayu, dia menahan nafsunya, dia kuasai dirinya untuk melakukan firman Tuhan. Dia lihat anaknya yang itu perjuangan kita. Jangan lihat yang gak habis-habisnya itu. Lihat perjuangannya itu. Bilang kiri kanan, berjuang bos. Ikut Tuhan itu enak, tapi perlu perjuangan bos. Jangan santai-santai. Kita perlu berjuang, perlu taat kepada firman Tuhan. Dan dengar, berkat yang saya terima itu tidak tergantung dari apa yang orang beri. Tapi dari apa yang saya beri. Sekali lagi, berkat yang kuterima itu tidak tergantung dari pemberian orang kepadaku. Tapi tergantung dari apa yang kuberi. Ini harus kuat pemahaman kita pada prinsip ini. Kalau enggak, selalu akan ada istilah, ini rumput tetangga lebih hijau dari rumput kami. Selalu kita akan iri-iri, ngiri-ngiri. Nggak ada gunanya iri. Ternyata dari prinsip yang kita pelajari, diberkatinya atau tidaknya kita bukan tergantung orang. Tapi tergantung bagaimana cara kita memberi. Kalau ada kamu melihat orang, selalu dia cerita, diberi, diberkati, diberi, diberkati. Percayalah, kalau kamu korek-korek, cari itu celahnya, pasti dia orang yang suka memberi. Saya suka dengar kesaksian. Dari jemaat mungkin, ada mungkin dari hamba Tuhan waktu dia cerita, aduh puji Tuhan, saya dapat berkat ini, berkat ini, berkat ini. Dalam hatiku, gak heran. Karena mungkin sebagian saya kenal dia juga orang yang suka memberi. Dia menjadi orang yang sama seperti janda Sarpat. Saya mungkin tahu dia pernah memberi dalam kekurangannya. Makanya wajar. Jadi itu ya, jadi harus kuat pemahaman kita ini. Sebaliknya, kalau ada orang-orang yang pelit, asal berbicara memberi, asal berbicara berci, cepat pulang kita. Asal berbicara memberi, namanya selalu nggak ada. Asal memberi, kalaupun dia memberi, dia yang paling kecil. Ini bukan berbicara miskin atau kaya, bukan berbicara nggak banyak berkat enggak, tapi memang pelit ya. Kalau nggak ada berkat nggak masalah. Tapi ada orang-orang yang pelit. Dan waktu dia bicara, aduh susah. Dalam hatiku, wajar. Cuma nggak ku bilang. Sama mungkin kamu juga punya teman-teman begitu. Kalau dia susah, kalau pelit. Dalam hati itu selalu ngomong, wajar.
Karena diberkatinya atau tidaknya kita itu tergantung bagaimana cara kita memberi. Jadi sekali lagi ini bukan berbicara jumlah uang, tapi mental, sikap hati. Kalau kamu diberkati Tuhan, sukalah memberi. Memberi kemana saja, kepada siapa saja. Dan percayalah apa yang kamu tabur itu akan kembali. Dan biasanya tuaian itu jauh lebih banyak daripada taburan. Nah itu sebabnya prinsip ini jangan lupa. Kalaupun nanti banyak berkat-Mu, sudah melimpah berkat-Mu, jangan kamu naikkan standar hidup-Mu, tapi justru naikkanlah standar pemberian-Mu. Maka kalau kita bisa dipercaya ini makin melimpah berkat Tuhan. Makin melimpah.